Selamat siang atau Assalamualaikum pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada. Saya Bang Ogi saat ini berada di Kampung Baru yang terkenal dengan Kampung Terapi Hijau, di mana pada saat ini kami sedang berada di Omah Batik, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di samping kanan saya ada seorang ibu yang ahli batik, dan untuk lebih jelasnya kami langsung mempersilahkan ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nena. Saya di sini pemberdayaan perempuan Bapak di kampung kami. Kenapa Bu disebut dengan Omah Batik? Omah batik itu awalnya kita dari berbentuk omah ya Pak, hibah dari salah satu warga di kampung kami. Nah, untuk memberi kenyamanan untuk setiap pengunjung atau yang ingin belajar batik, langsung kita namakan Omah Batik. Itu aja awalnya, supaya mereka nyaman untuk belajar di kampung kami. Supaya lebih membumi ya, kalau omah itu kan enak ya bahasa kita. Kalau boleh tahu tahun berapa Omah Batik ini didirikan? Omah Batik ini kisaran tahun 2020 kita sudah belajar di sini, kita sudah beraktivitas di sini. Jenis batik yang dikerjakan di sini Bu? Jenis batiknya batik tulis, batik cap, terus kombinasi batik tulis dan cap. Ya, peran serta pemerintah dalam hal ini ya, mungkin instansi terkait yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, kecil dan menengah ini sejauh mana? Apakah sudah pernah ada bantuan, mungkin misalkan tidak bantuan berupa materi ya, bantuan pelatihan-pelatihan sehingga bisa mendukung kegiatan Omah Batik ini? Kalau bantuan berbentuk materi belum ada Bapak, tapi kalau mensupport, memotivasi kami untuk selalu berkarya itu pasti dari pemerintah, dalam ini dari Kelurahan Sukun dan Kecamatan Sukun sangat mensupport dan memotivasi kami sebagai pelaku pengrajin batik di wilayah kami. Tenaga kerja yang ikut batik ini dari mana saja Bu? Tenaga kerja ini kita berdayakan warga sekitar Pak, mulai dari anak-anak itu kita ajari untuk membatik, untuk mengenalkan budaya warisan yang harus kita lestarikan batik tersebut. Kemudian adik-adik Karang Taruna, ibu-ibu rumah tangga yang belum berpenghasilan, sampai terakhir Bapak kita libatkan untuk di batik ini. Seperti itu. Boleh dijelaskan proses pembuatan batik mulai dari awal sampai siap jual? Jadi di batik Bapak itu sudah kita klaster atau kita kelompokkan, di mana prosesnya awal kita menjiplak, mendesain dulu. Mendesain kita juga sudah ada kelompoknya. Setelah mendesain kita menjiplak, jadi menjiplak gambar ke kain. Setelah itu kita canting, menyanting motif yang sudah kita jiplak tadi. Setelah itu baru pewarnaan. Pewarnaan ada dua Bapak, ada pencelupan, ada dengan colet. Setelah itu kita waterglass atau pengunci warna. Kita jemur lagi, baru kita ngelorot. Ngelorot itu melepaskan malam dari kain di dalam air mendidih. Setelah itu kita jemur, baru kita pasarkan. Siap kita pasarkan. Gitu. Untuk pewarnaan ini menggunakan warna sintetis dalam arti dari pabrik atau kimia, atau warna alam seperti daun-daun yang ada di Malang ini? Pertama kita menggunakan pewarna sintetis, tapi kita pilih yang limbahnya itu sangat minim. Karena wilayah kami kan kampung terapi ya Pak ya, berkaitan dengan kesehatan. Jadi limbahnya benar-benar kita, waktu itu kita teliti dulu, kita proses. Setelah dirasa cukup aman limbahnya, itu baru kita pakai. Ini kedepannya kita sudah mulai menggunakan pewarna alam dari daun-daun atau tumbuhan yang ada di wilayah kami. Seperti itu. Ya. Keunggulan atau ciri khas batik Sukun ini apa? Maksud kami Omah Batik di Kelurahan Sukun. Produknya ya Pak ya. Kami, keunggulan kami dan menjadi kebanggaan warga Kelurahan Sukun itu adalah motif yang ada, yang kita hasilkan di masing-masing produk yang telah kita hasilkan itu pasti ada motif dari pohon sukun, entah itu buahnya, daunnya, batangnya, atau keseluruhan dari bunganya,
karena kan ternyata pohon sukun itu adalah pohon kehidupan, di mana semuanya itu bermanfaat dan berfungsi, seperti itu. Sangat bagus sekali pemirsa. Jadi ikon Sukun ya, Kelurahan Sukun. Ini kecamatannya juga Sukun, ini ada batik Sukun pemirsa. Jadi di Omah Batik ini ciri khasnya adalah segala sesuatu ini dari pohon sukun ya. Semoga sukun ini bisa lestari dan sampai anak cucu bisa dimengerti dan dipahami lewat batik. Itulah hebatnya batik sukun atau Omah Batik di Kelurahan Sukun. Untuk saat ini produk-produk yang ada apakah sudah bisa dijual? Karena kalau melihat sejarahnya kan tahun 2020 ya, sudah 2 tahun lebih. Menjualnya ini ke mana saja? Untuk penjualan kita lokal bisa Bapak, jadi untuk custom, jadi pemesanan kita melayani juga. Sampai terakhir karena kita juga kelompok sadar wisata di kampung kami, itu banyak pengunjung dari berbagai daerah, baik lokal maupun luar. Terakhir kami dikunjungi dari Malaysia, itu juga pertukaran pelajar yang bermalam di kampung kami sampai 4 hari. Jadi beliau berwisata sekaligus belajar membatik di kampung kami. Nah, produk ini terakhir sampai di Inggris Bapak. Jadi dibantu pemasarannya dari mahasiswa-mahasiswa untuk dipromosikan di Inggris itu. Alhamdulillah pemirsa, ternyata tidak hanya melayani domestik, Inggris pun sudah dikenalkan ya batik sukun ini. Semoga batik sukun bisa membahana. Mengenai produk-produk yang dihasilkan ini kan perlu ketelitian, kecermatan ya. Kesulitannya segi apa? Artinya batik ini kan mesti tidak semuanya baik semua. Ya, ada yang rusak. Itu karena apa? Kalau di batik tidak ada rusak ya Pak, tidak ada kesalahan. Jadi kalaupun ada sesuatu yang disebut kesalahan, itu pasti bisa kita manfaatkan ulang. Misalnya untuk tas, untuk tempat makan, untuk tempat minum, itu jadi kemasan yang sudah kita berdayakan kembali, kita daur ulang kembali. Nah, yang mengerjakan juga warga kami, jadi UMKM yang mempunyai apa Pak ini, menjahit, seperti apa itu yang kita manfaatkan, kita berdayakan juga. Apakah menerima mahasiswa magang atau yang lebih bawahnya ini kan SMK ya, PSGD bagian tata busana mungkin ya, sudah pernah menerima berapa kali atau kedepannya juga akan menerima? Kalau selama ini untuk magang masih belum Bapak, tapi untuk misalnya mahasiswa yang untuk tugas akhir itu sudah sering ke kami. Kedepannya kami membuka peluang untuk SMK magang di tempat kami, seperti itu. Dari batik ini yang paling bagus atau paling laris itu jenis batik apa? Kalau paling laris itu relatif ya Pak ya, sesuai kebutuhan konsumen, seperti itu. Tapi yang biasanya pasti motif Malangan. Jadi ini tantangan kami, setiap motif yang kami bikin misalnya untuk Malangan, tapi tetap kita ada motif sukunnya di situ. Jadi meskipun Malangan, sukun ini tidak akan terlupakan di motif-motif tambahannya, seperti itu. Ya, sedikit lagi target Omah Batik supaya lebih mendunia. Ya, kita tidak muluk-muluk pemirsa. Paling tidak pemuda ya itu bisa berkarya lewat usaha batik bersama-sama di Omah Batik, kemudian hasilnya bisa dijual ya, daripada apa namanya tadi menganggur ya. Nah, karena dengan usaha batik ini akan mengurangi pengangguran ya di wilayah RW 03 Sukun. Dan yang tidak kalah pentingnya, misalkan orang luar negeri ekspor, kita kan tidak canggung ya Bu untuk melayani. Iya, jadi begini Bapak, kita pemberdayaan tidak hanya di wilayah RW 03, kita sudah merambah ke RW-RW lain di seluruh Kelurahan Sukun. Karena kita kedepannya mengharap, menginginkan dan berdoa ya Pak ya, supaya kelurahan kami ini menjadi sentra sukun di mana ada yang menaungi kami, pengrajin, penggiat batik di wilayah sukun. Seperti itu.
Betul sekali, artinya promosinya tidak hanya di RW 03 tapi sampai kelurahan. Supaya apa sih? Supaya semakin banyak yang dikenal nanti nilai jual juga semakin besar. Punya cita-cita untuk Omah Batik? Iya. Cita-cita kami Oma Batik ini juga kita benahi ya Pak ya. Kita benahi yang lebih nyaman untuk siapapun yang berkunjung ke Oma Batik kami merasa nyaman, bisa belajar dan mengenal batik dengan enak. Satu lagi Pak, di kampung kami ini ada namanya sedekah ilmu. Jadi kita tiap hari Jumat itu ada sedekah ilmu. Jadi siapapun yang ingin belajar membatik bisa belajar di Oma Batik kami. Itu. Wah, luar biasa, ilmu dibagi insya Allah tambah berkembang. Demikian wawancara kami dengan seorang ibu yang sudah memaparkan secara gamblang mengenai Omah Batik Kelurahan Sukun Kota Malang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan memberikan makna yang sangat baik khususnya bagi pembatik pemula dan juga pekerja batik di Omah Batik ini ya, sampai siapapun yang ingin belajar meskipun sebelumnya belum menerima magang SMK tetapi kedepannya akan menerima magang dari SMK bahkan anak mahasiswa, supaya apa? Supaya saling berbagi dan harapannya nanti para dosen bisa sharing ilmu dan barangkali dari kampus ada bantuan peralatan untuk mendukung ini, tidak menutup kemungkinan ya. Dan pemerintah semoga bisa peduli sehingga Omah Batik ini bisa semakin berkembang. Demikian pemirsa, saya yang bertugas Bang Ugi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pagak TV, pancen api gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu. Matur sembah nuwun.